Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bertobatlah sebelum terlambat, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 16 ayat 31. Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya sangat yakin kalau kita yang sedang mendengarkan renungan hari ini sudah akrab dengan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Betul? Dengan sangat singkat dijelaskan gaya hidup dan sikap hidup orang kaya tersebut terhadap Lazarus yang miskin. Orang kaya itu hidup dalam kemewahan. Lazarus hidup dalam kemiskinan. Lazarus yang miskin itu ada dalam lingkungan rumah orang kaya, tapi tidak mendapat perhatian. Ia ingin menghilangkan laparnya dengan remeh-remah yang jatuh dari meja orang kaya. Tetapi anjing-anjing yang malahan datang menjilati borok-boroknya. Singkat kata, kedua orang tersebut meninggal. Kisah sebenarnya baru dimulai. Nasib mereka di dunia sungguh terbalik dengan yang terjadi di kehidupan sesudah kematian. Lazarus yang miskin itu bahagia, duduk di pangkuan Abraham, sedangkan orang kaya itu menderita di alam maut di neraka. Menarik untuk disimak apa yang menjadi dialog dari si orang kaya itu dengan Bapak Abraham. Ia minta dikasihani dan diberi sedikit kelegaan untuk kehausan yang dialaminya, namun tidak bisa dikabulkan. Ia minta agar Abraham mengingatkan saudara-saudaranya agar tidak mengalami nasib sama dengan dirinya. Permintaan ini juga tidak dikabulkan. Saudara-saudari terkasih, inilah permintaan yang menunjukkan kepedulian orang kaya yang malang itu. Kalau demikian, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Namun, Abraham menjawab dia, kalau sudah cukup mereka diingatkan oleh kesaksian Musa dan para nabi. Orang kaya yang malang itu tidak kehabisan akal dan mau memastikan kepada Abraham bahwa jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Perjuangan si kaya yang gigih itu pupus oleh jawaban Abraham ini. Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Sekarang menjadi jelas bahwa baik dia maupun orang-orang yang sudah dianugerahi kitab Taurat Musa dan kesaksian para nabi sudah tidak bisa diingatkan lagi. Hati mereka degil dan mereka tidak mau bertobat dari kesalahan dan dosanya. Apakah mereka akan dapat ditobatkan dengan hadirnya seseorang yang sudah mati dan bangkit kembali? Jawabannya tidak. Sudah terlambat. Saudara-saudari terkasih, kita sedang dalam masa Prapaskah yang identik dengan masa retret agung, masa untuk mawas diri dan pertobatan.
Kisah Lazarus yang miskin dan orang kaya yang hidup dalam kemewahan itu memang sudah akrab di telinga kita. Pertanyaannya, apakah ada dampak yang luar biasa dalam hidup kita sebagai orang beriman? Itulah PR-nya. Pewartaan gereja hari ini menegaskan kembali bahwa pertobatan itu harus segera dilakukan dan dikerjakan sebelum semuanya menjadi terlambat. Orang kaya yang hidup dalam kemewahan itu adalah contoh orang yang tidak peduli dengan arti untuk menjadi orang baik dan peduli pada penderitaan sesama. Tuhan Yesus sedang menyindir gaya hidup orang-orang Yahudi yang merasa sudah nyaman karena memiliki anugerah istimewa dari Yahweh. Mereka sibuk dengan mereka diri sendiri dan tidak peduli dengan keselamatan orang lain. Ironisnya, mereka itu memiliki warisan yang luar biasa, tetapi mereka alpa menaatinya. Mereka diajar untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri, tetapi mereka tidak memiliki kepekaan pada penderitaan orang yang ada di sekitar mereka. Mereka terlalu mementingkan diri mereka saja. Memiliki pengetahuan keagamaan saja tidak cukup, sebab beragama dan menghayati iman adalah dua hal yang berbeda. Memiliki status sebagai orang Kristen dan menjadi orang Kristen yang taat pada kehendak Tuhan serta melaksanakannya hal yang berbeda juga. Saudara-saudari terkasih, masa Prapaskah selalu diawali dengan ritual penerimaan abu yang diberkati dan disertai dengan pewartaan gereja ini. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi, tobat menjadi tema utama dari masa Prapaskah dari waktu ke waktu. Pertobatan itu juga ditandai oleh 3 kegiatan orang beriman, yaitu doa, puasa, dan sedekah. Ketiganya harus dikerjakan dalam ketulusan hati serta hanya ingin dipuji oleh Bapa Buyang di surga yang melihat hal-hal itu dilakukan secara tersembunyi, bukan untuk digembar-gemborkan atau dipamer-pamerkan. Pada pewartaan hari ini ditegaskan kepada kita, orang-orang yang beriman, bahwa ulah tobat itu dinyatakan dalam perbuatan atau tindakan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita diminta untuk memiliki kepedulian dan memberikan hak-hak mereka yang kurang beruntung. Diharapkan oleh kepedulian kita itu ada orang yang terselamatkan dan mengalami kebahagiaan dan kasih yang dari Tuhan melalui tangan kita. Pada masa-masa ini, kita diingatkan kembali pada tugas perutusan kita untuk menjadi berkat untuk siapa saja. Bukankah kita disebut terang dan garam dunia? Hidup kita harus menjadi terang yang memberikan kehangatan dan garam yang menyejukkan kehidupan sesama kita. Intinya, kita harus melakukan pertobatan sebelum semuanya menjadi terlambat. Panggilan kita sesungguhnya adalah untuk mengasihi. Apakah aku adalah orang Kristen yang peduli pada penderitaan yang dialami sesamaku? Apakah pertobatanku juga kubuktikan dengan sedekah dan amal kasih? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami telah diingatkan untuk selalu membangun sikap tobat yang benar
dan berbagi kasih dengan sesama kami yang adalah saudara-saudarimu yang menderita. Bantulah kami untuk peduli pada mereka demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.